Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 9. Nah, pertemuan 9 ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Ada part 1 sama part 2-nya. Tapi dengan judul yang sama, yaitu Project Toko Kita dengan Flutter. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada dua. Pertama, ada membangun project toko kita itu dengan Flutter. Kemudian yang kedua itu project Flutter toko kita. Nanti di sini dibagi dua ya. Ada model, nanti kita akan membuat file model. Filenya itu ada registrasi, login, dan produk. Kemudian yang kedua itu ada halaman ya. Nanti kita akan membuat halaman atau view. Filenya ada registrasi, login, dan produk. Baik, kita langsung aja untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membangun project toko kita dengan Flutter. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah buat namanya API atau Application Programming Interface. Jadi fungsinya si API kemarin kita sudah bahas, yaitu untuk perantara, untuk menghubungkan mau program apa aja terus akan terhubung ke dalam satu database yang sama. Nah, sekarang kita akan bikin projectnya. Projectnya itu kita akan menggunakan namanya framework Flutter seperti yang diajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, nama projectnya itu namanya adalah toko kita. Terus pada intinya dalam membangun project aplikasi mobile dengan Flutter ini, kita nanti akan menggunakan konsep kerja itu menggunakan design pattern BLOC atau blocks. Nah, design patternnya ini nanti yang sederhana aja karena kita main yang dari basic dulu. Apa sih Pak design pattern BLOC ini? Design pattern BLOC ini itu pertama, jadi dalam gambar ini dia awalnya itu dari user interface, kemudian akan dikonversikan ke VLOC-nya, kemudian repository itu berarti database ya, lalu nanti akan ditampilkan ke internet atau network providernya. Terus kalau sudah nanti balik lagi ya, jadi alurnya ya balik ke sini aja, terus berulang. Nah, UI ini biasanya itu tampilan di program kita. Nah, program kita itu nanti yang akses adalah kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalau BLOC itu apa? Jadi kepanjangannya adalah Business Logic Component. BLOC itu dirancang dengan 3 nilai inti. Pertama itu simple. Jadi simple itu kayak ibaratnya kita mudah dipahami dan bisa digunakan oleh developer dengan berbagai tingkat keterampilan. Tingkat keterampilan itu kan banyak ya. Ada misalkan database junior, ada program junior gitu kan, atau yang tingkatan yang lebih tinggi. Terus ada powerful itu dia apa ya, dapat membantu pembuatan aplikasi itu lebih kompleks ya. Nanti tersusun dari komponen-komponen yang awalnya dari kecil dulu, kemudian nanti yang besar gitu. Jadi komponen-komponennya itu lebih lengkap. Kemudian yang terakhir adalah testable, jadi gampang atau mudah dites. Nah, BLOC di sini dia mempunyai istilah ya dalam penerapannya. Yang pertama ada event. Event itu maksudnya apa, Pak? Event itu adalah input untuk BLOC. Nah, biasanya event ini merupakan UI. UI eventnya itu seperti tombol yang ditekan atau load halaman. Nah, UI ini sini berarti kan si programnya. Terus yang kedua itu state. State itu adalah output dari BLOC. Komponen dari UI ini dapat didefinisikan sebagai state dan bisa digambarkan ulang sesuai dengan state mereka saat ini. Maksudnya itu kalau kita membuat program ya, itu ada tampilan input dan tampilan output. Nah, event itu adalah tampilan input. Kalau state itu adalah tampilan si outputnya. Terus ada transition. Transition itu ibarat kayak di kita kalau mau ngedit video ya. Jadi ibaratnya itu kayak perubahan dari video satu ke video yang lain. Jadi ada kayak efek gitu lah. Nah, di sini transition di BLOC ini adalah perubahan dari satu state ke state yang lain. Jadi ibaratnya dari halaman satu ke halaman yang lain. Nah, transition itu terjadi ketika suatu event dikirim setelah map events to state dipanggil. Tetapi sebelum state dari BLOC diupdate, transition terdiri dari current state, event, dan next state. Ini maksudnya current state itu halaman yang sedang aktif, kemudian nanti event itu yang tadi halaman inputnya. Di halaman aktif itu kita eventnya ngapain gitu. Terus nanti next state
Nah, next state ini maksudnya nanti halaman yang akan ngedirect atau dari halaman current state nanti akan lari ke halaman next state. Terus yang terakhir adalah ini BLOC sendiri, yaitu komponen yang mengkonversikan stream dari event ke stream yang mengubah state. Jadi fungsinya garis besarnya adalah BLOC itu adalah untuk mengkonversikan, ya. Untuk proses mengambil data itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi dari API, ya, itu nanti ke BLOC-nya. Nah, di sini dia akan mengkonversikan ke UI, gitu. Nah, di sini ada dua inputan, dari model dan dari API. Berarti API dan model akan masuk ke BLOC. Nanti BLOC di sini akan mengkonversikan ke dalam tampilan user interface atau UI. Nah, di sini BLOC akan mengambil data dari API kemudian menerjemahkan ke dalam objek model yang kemudian ditampilkan ke UI. Garis besarnya seperti itu ya, tentang design pattern BLOC atau business logic component. Terus yang berikutnya, jadi kita akan membuat project Flutter dengan nama projectnya adalah toko kita. Jadi kita akan membuka dulu si Visual Studio Code-nya dulu ya. Oke, yang pertama kita akan membuat project toko kitanya, yaitu dengan mengklik view kemudian command plate. Terus kita ketikkan perintah new, yang ini ya nih, new application project. Nah, ini udah, baru kita klik. Kemudian nanti kita akan kebuka nih si folder. Kita akan tempatkan project kita itu di mana. Kalau saya kemarin kan di C, kemudian di project Flutter di sini. Ya. Kalau sudah, baru di select a folder to create the project in. Lalu ini Flutter aplikasinya, namanya itu tadi adalah toko kita. Kemudian di enter. Nah, itu nanti dia akan nge-create ya. Tapi jangan lupa ya, kalian selalu koneksikan laptop kalian ke jaringan internet, karena ini dia nariknya langsung ke internet. Baik, ini sudah ya, kita close. Nah, sekarang kita akan lanjut ke modulnya. Ini tadi sudah. Sekarang kita akan membuat folder dengan nama model pada folder lib atau library. Berarti di Visual Studio Code di sini ada lib atau folder library. Kalian klik kanan aja, kemudian new folder. Namanya tadi adalah model. Enter. Terus di dalam folder model ya, kita akan membuat halaman login.dart. Kemudian kalian ketik codingnya seperti ini. Kalau saya kan nanti codingnya langsung copy paste aja ya, soalnya untuk mempersingkat waktu. Berarti di model klik kanan, new file, login.dart, enter. Nah, di sini nanti silakan kalian coding. Ini saya copy paste aja. Nah, ini sudah. Jadi model itu fungsinya ya biasanya untuk ini ya, buat variabel-variabel, nanti untuk menghubungkan controller dan si view. Ini fungsinya untuk di model. Jadi ya paling ada kelasnya namanya login, integer variabel kode itu tipe data integer, sampai variabel user email, sampai seterusnya. Ini paling dia ngambil dari database ya, kurang lebih seperti ini. Terus yang berikutnya kita akan bikin file registrasi dan sekalian membuat file produk.dart. Berarti tinggal ini aja ya, new file, registrasi .dart. Terus saya tambahkan lagi produk.dart. Saya buka, ini produk, saya copy, kemudian registrasi saya copy lagi, paste di sini. Dan jangan lupa kalian simpan ya. Tandanya kalau kalian belum simpan, biasanya itu di halamannya masih ada simbol bulatnya nih. Tapi kalau misalkan kita simpan nih, kita klik ya, ini masih udah bulat, kita simpan, Ctrl S, baru hilang. Ini juga begini.
ya. Jadi ini sudah tersimpan untuk si file modelnya yang terdiri dari login, registrasi, dan produk.dart. Kurang lebih untuk script ya ketiga file ini ya kurang lebih ya sama lah ya. Nah, misalkan untuk login tadi sudah saya jelaskan, kemudian registrasi ini sama, ada variabel, kemudian tipe data, kemudian ada function registrasi, nanti isinya ada disco, status, dan disdata. Jadi fungsinya ya untuk menghubungkan ke database saja ini ya. Nah ini kita nanti menggunakan namanya JSON atau JavaScript notation. Kemudian untuk produk ini ya ada variabel ID, kode produk, nama produk, dan harga produk. Terus di sini ada function this ID sampai this harga produk. Kemudian dijelasin lagi seperti ini. Ya ini kurang lebih mengkoneksikan ke dalam database ya untuk halaman model. Terus ini model sudah oke. Sekarang kita berikutnya ke halaman. Halaman di sini kita akan bikin folder baru nih. Folder baru di sini namanya adalah UI. Gimana Pak bikin foldernya? Sama ya. Tadi kita membuat folder model itu kan di dalam folder lib. Berarti kita akan membuat folder UI di dalam folder lib. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Ini diklik aja libnya, library-nya. Kemudian klik kanan, new folder. Lalu kita ketik UI atau user interface. Enter. Lalu kita akan membuat halaman registrasi. Nah, nama filenya itu adalah registrasi_page.dart. Berarti di UI klik kanan, registrasi_page.dart. Enter. Lalu kalian silakan ketikkan coding yang berikut ini ya sampai habis. Tuh ya. Kalau saya nih tinggal copy paste aja. Paste. Oke, saya simpan, jangan lupa. Nah, isi coding dari registrasi_page.dart itu kurang lebih adalah halaman user interface atau halaman view untuk registrasi_page.dart atau halaman registrasi, form registrasi. Ya kurang lebih waktu kemarin kita membahas itu sama ya. Dari kita pertama import ya untuk material dartnya, kemudian kita akan membuat si kelas registrasi page. Ini fungsinya nanti kita akan panggil ke main.dartnya ya. Kemudian di sini ada kelas-kelasnya ya. Kelasnya itu underscore registrasi page state. Jadi ada main class sama ada subclass. Nah, main classnya itu di sini adalah registrasi page. Nah, kemudian untuk subclassnya itu underscore registrasi page state. Terus nanti di dalam halaman ini ada 3 objek atau 3 text box ya. Pertama, kita akan buat text box nama, email, dan password. Nah, ini objeknya namanya text editing controller, berarti text box. Ya, ini seperti widget lah ya, widget. Kemudian ada app barnya, namanya registrasi, ini body sampai ke bawah. Nah, di sini ada isi-isinya, ada nama, email, password konfirmasi, kemudian button registrasi. Berarti nanti ada 1 2 3 4 5 objek ya, kurang lebih ada 5 objek. Objek pertama itu ada objek untuk text box nama. Nah, ini scriptnya sampai sini ya, nanti silakan kalian pahami aja. Nah, ini labelnya nama, kemudian type-nya adalah text input, controllernya tadi adalah nama text box controller yang sama seperti di sini ya. Kemudian validator value itu maksudnya kosong atau ada nilainya. Nah, maksudnya ini sini validator itu value itu ada nilainya. Nah, jika value length lebih kecil dari 3, berarti nama harus diisi minimal 3 karakter. Jadi namanya itu minimal harus 3, nggak boleh 2. Nanti dia ada validasinya. Atau di sini tadi namanya adalah validator. Jadi ada validasi. Selain dari itu dia 0, berarti nama, kalau misalkan kalian inputnya namanya cuma 2, berarti nanti ada pesan nama harus diisi minimal 3 karakter. Selain itu dia tidak akan muncul. Kemudian untuk email itu ya kurang lebih sama.
Tapi di sini yang bedain adalah validatornya. Validatornya di sini adalah validasi harus diisi, yaitu maksudnya email itu wajib diisi, nggak boleh kosong. Nah, email itu biasanya kan ada format. Biasanya itu ada ada underscore, ada terserah, ada simbol-simbol. Validasi email di sini dia tidak boleh menggunakan simbol yang ada di dalam ini. Tuh, makanya kita buat seperti ini nih inputannya. Jadi dia tidak boleh nih, misalkan kita bikin email pakai si kutip ini ya, kutip ini nggak boleh, buka kurung gitu ya, itu nggak boleh ya. Nanti kita akan memastikan seperti itu. Terus ini hazmat, berarti kalau misalkan dia mengandung ini ya, maka emailnya akan muncul tidak valid, kemudian harus ngisi yang benar. Terus yang berikutnya membuat text box password. Nah, text box password ini biasanya passwordnya itu minimal berapa karakter gitu. Nah, di sini ada validator atau validasi jika karakter yang dimasukkan kurang dari 6. Berarti kan passwordnya minimal ya harus 6 digit gitu. Kalau misalkan kurang dari 6, maka password harus diisi minimal 6 karakter. Terus validasi password yang berikutnya itu mengkonfirmasi password. Berarti apa nih Pak? Ini maksudnya kan kalau kita registrasi itu ada ini ya, ada 2 kali masukkan password ya. Yang pertama itu misalkan passwordnya itu BSI oke ya. Terus ada yang berikutnya isi password lagi. Nah, itu fungsinya itu untuk memverifikasi apakah ini passwordnya benar atau tidak gitu. Kalau misalkan dia passwordnya masih sama dengan yang password yang awal yang kita masukkan, berarti benar. Tapi kalau dia passwordnya tidak sama dengan password yang awal kita input, itu nanti akan muncul konfirmasi password tidak sama. Jadi harus sama. Nah, yang terakhir adalah membuat tombol registrasi. Nah, di sini tombol registrasi karena saya menggunakan framework Flutter yang versi 2 ke atas, jadi rest buttonnya itu ya ke strip gini. Jadi kayak udah nggak digunakan ya, atau sudah tidak kompatibel. Sebenarnya ini masih bisa jalan ya, tapi kalau misalkan nanti kalian ada yang nggak jalan, rest buttonnya silakan kalian ganti dengan elevated ya. Nah, ini tidak ada stripnya lagi nih gitu. Jadi kalau misalkan yang masih pakai Flutternya masih lama, silakan kalian pakai menggunakan si rest button. Tapi kalau misalkan yang menggunakan framework Flutternya sudah baru yang 2 ke atas, itu menggunakan elevated button ya. Ini membuat tombol registrasi ya, kita bikin button lah ya, button atau widget button, namanya adalah registrasi. Eventnya adalah di klik, jadi hanya mengklik aja. Nanti kalau sudah diklik, biasanya si validator yang tadi kita jelaskan itu langsung muncul nih ya, kalau ada yang tidak berfungsi ya. Oke, sekarang kita akan jalankan untuk si halaman registrasi .dart ini ya, registrasi _page.dart. Yang pertama kita akan panggil di main .dartnya. Tapi jangan lupa kalian import dulu nih ya. Di sini sudah saya kasih nih. Jika sudah mengetik coding registrasi _page.dart, silakan running halaman registrasi page.dartnya dengan membuka file main.dart, kemudian tambah dan ubah kode atau coding menjadi seperti berikut ini. Nah, di main.dart di sini kalau kalian belum berubah itu ya panjang nih skripnya nih. Dia sampai baris ke 113 atau 114 nih. Ini sebenarnya ya kayak bawaan dari demo programnya ya, yang waktu kemarin yang ngeklik sampai berapa kali. Terus kalau misalkan kalian mau sama seperti yang di sini, itu silakan kalian ketik nih dari baris 1 sampai 23. Nah, di sini nanti main.dartnya yang akan kita tambahkan. Pertama ada import. Ini fungsinya untuk memanggil halaman di folder UI, kemudian halaman si registrasi _page.dartnya. Terus kalau sudah kita import, baru kita akan rubah si homepage-nya menjadi registrasi page. Nah, ini adalah nama kelasnya yang ada di halaman registrasi _page.dart, yaitu yang ini ya. Berarti ini saya hapus saja dulu semua. Ini saya copy paste.
Yang tadi ada tambahan adalah pertama ini import, kemudian home-nya kita ganti registrasi page gitu ya. Jika sudah, kalian simpan si main.dart-nya, lalu buka si Android virtual device ya, atau mau pakai handphone terserah, nggak apa-apa. Baru kalian running. Oh, ini registrasi page-nya belum saya simpan. Sudah main.dart saya run. Ini start debugging. Oke, sambil menunggu nih pasti agak lama nih. Jadi kita arahkan ke tengah aja. Nah, ini sudah running ya untuk halaman registrasi. Nah, sekarang coba kita praktekkan untuk si nama. Tadi kan namanya nggak boleh 2 huruf ya. Jadi misalkan namanya An. Emailnya misalkan gini, terus ada pagar gitu kan, ada underscore, wajar lah ya, ada plus atau simbol yang lain lah ya. Nah, terus passwordnya misalkan BSIOKE yang pertama, lalu konfirmasi passwordnya itu kita salah ini. Kalau tadi kan passwordnya BSIOK, ini BSIOKO gitu. Baru diklik registrasi. Nah, di sini ada validatornya masing-masing. Tadi yang kita sudah jelaskan, pertama nama harus minimal 3 karakter, berarti kita betulin. Registrasi lagi. Nah, hilang ya registrasi untuk nama. Tapi untuk email, kemudian password dan konfirmasi password itu ya masih salah, berarti kita benerin sekaligus aja ya. Berarti misalkan andika@gmail.com. Terus ini masih tidak valid nih, berarti tadi ada yang kelebihan deh kayaknya untuk simbol nih. Coba, oh ini ada add nih ya, ini seharusnya add-nya dihapus. Saya hapus aja. Coba kita lihat lagi nih, add, hapus. Oke, sudah, kita simpan aja. Terus coba kita import lagi, andikahasta@gmail.com. Misalkan registrasi dulu. Nah, berarti untuk script yang validasi email yang ada @keong ya, @keong itu kita sebutnya @keong, itu tolong dihapus aja ya, karena dia masuk ke validasi ini ya. Karena kan email itu formatkan harus ada ya, @gmail.com. Terus password tadi BSI oke, tapi di sini konfirmasinya BSI OKE, berarti kita benerin OKE. Registrasi. Nah, berarti ini validasinya benar semua. Nah, ini untuk script-scriptnya berarti ya benar ya. Paling ada revisi hanya di validasi email aja. Kalian silakan hapus untuk @keongnya, yang ada @keongnya ya, yang ada @keongnya. Oke, itu untuk halaman si registrasi _page.dart. Sekarang kita tambahkan lagi, ini tampilan runningnya ya, tadi sudah jelaskan. Sekarang kita akan membuat form login. Nah, form login di sini kita beri nama login_page.dart di folder UI. Berarti nah, ini kita ke foldernya, tambahkan new file login_page.dart, enter. Lalu silakan kalian ketikkan scriptnya ya. Dia itu sampai si baris 97 ya. Ini saya copy aja. Dah, kita simpan. Oke. Kurang lebih sama ya, sama. Tapi yang kalian harus tambahkan ya di sini, nanti silakan panggil si halaman registrasi _page.dart, karena kalau misalkan kita login nih terus kita belum punya akun, biasanya tuh ada tuh registrasi atau sign up. Jadi mau nggak mau kita harus masukin si halaman registrasi _page.dart. Jadi kalau misalkan belum punya akun, nanti silakan diklik nih gitu. Nanti halaman login akan ngedirect atau ngelink ke halaman registrasi _page. Kurang lebih sama ya yang tadi untuk halaman registrasi _page.dart. Jadi di halaman login _page.dart ya membuat kelas, kemudian penjelasan untuk textboxnya gitu kan. Ini padding widgetnya.
Terus di sini pasti ada validatornya lagi ya. Nah, di sini ada di halaman login ini biasanya hanya ada dua ya, untuk input email atau username biasanya ya. Terus ada password. Nah, di sini membuat text box email berarti untuk menginput email. Ini dekorasi namanya email, keyboard type input, controller panggil underscore email text box controller, validator value berarti ada isinya, berarti ada validasinya. Apa nih Pak? Ya validasinya ya emailnya harus diisi. Kalau misalkan kalian nggak ngisi emailnya ya nggak bisa login kan gitu. Jadi ya ini wajib nih harus diisi gitu. Terus yang kedua itu membuat text box password. Password di sini sama ya, ada label text password, kemudian keyboard type ya. Terus yang terakhir ada validatornya atau ada validasinya. Validasinya ya sama dengan yang email ya, passwordnya harus diisi gitu. Nah, di sini belum ada validasi untuk password salah ya. Kenapa Pak? Karena kan di sini kita masih belum connect ke database ya, belum masuk ke koneksi ke API-nya. Jadi kita bikin validasinya ya passwordnya harus diisi dulu. Nanti kalau sudah masuk ke pertemuan berikutnya, di sini nanti ada validasi untuk passwordnya yang nyocokin ke database-nya. Jadi sebatas masih passwordnya harus diisi dulu ya. Terus yang terakhir ya sama ini untuk membuat tombol login ya. Nah, ini rest buttonnya karena saya menggunakan framework footernya 2.0 ke atas, berarti saya akan ganti elevated. Nah, sama chart on press. Nah, ini eventnya on press. Oke, sudah. Nah, yang terakhir nih yang tadi saya bilang, kenapa di sini harus import si halaman registrasi underscore page.dar. Jadi kalau misalkan kita belum punya akun, kita akan mengklik halaman registrasi atau sign up lah ya, atau buat akun di sini gitu. Nah, di sini ada perintahnya nih, membuat menu untuk membuka halaman registrasi. Berarti nanti dari halaman login akan ngelink ke halaman registrasi. Kemudian nanti kalau dari halaman registrasi biasanya nanti akan masuk ke halaman login gitu. Nah, karena di halaman registrasi ini sekali lagi belum mengkoneksikan ke dalam database yang melalui API-nya, jadi masih belum dibuat ya untuk ke penyimpanannya. Jadi masih sebatas rancangan biasa dulu, belum masuk ke database. Nah, di sini kita menggunakan widget menu registrasi. Oke, ini child center inkwell, ini posisi intinya ya, posisinya di tengah. Kemudian ini on tab itu diklik ya. Terus navigator titik push ini maksudnya akan mengeling ke halaman si registrasi underscore page.dar dengan memanggil si kelas yang ada di halaman tersebut, yaitu kelasnya namanya registrasi page gitu. Ini kan kita buka registrasi page-nya. Nah, ini kelasnya adalah registrasi page gitu ya. Baik, sekarang kita panggil aja. Kita panggil si halaman loginnya dengan mengcopy aja nih. Ini nggak usah copy deh, males banget ini copy ini. Kita rename aja, login. Oh ya, saya lupa. Jangan lupa ini diimport ya. Saya copy, paste. Nah, ini kita import si halaman login underscore page.dar. Nah, udah. Terus home-nya diganti login page, lalu disimpan. Nah, ini dia akan simpan ya. Terus saya buka, dia langsung ke halaman loginnya, karena kan tadi di sini si AVD-nya atau si Android Virtual Device-nya itu masih dalam keadaan kebuka. Ini adalah halaman loginnya. Berarti kalau misalkan email, ya tadi kan validasinya hanya sebatas yang harus diisi ya. Kalau misalkan saya klik login langsung ya validasinya ini. Gitu. Kalau misalkan ini saya isi email aja, passwordnya kosong, login, ya password diisi. Saya asal-asalan dulu, baru login, ya. Nah, di sini kan ya belum nge-link karena kan masih belum masuk ke database. Terus yang terakhir itu ada registrasi. Ini berarti dia akan nge-link ke halaman registrasi, sama ya. Konsepnya ya kita belum punya akun, kita harus daftar dulu. Nah, ini nanti dia akan lari ke atau akan ngedirect ke halaman registrasi gitu ya. Oke, ini sama tadi sudah ini, dan ini halaman si login underscore page.dar atau halaman loginnya.
Baik, ini adalah video bagian pertamanya. Nanti yang video berikutnya itu kita akan membahas halaman produk. Kenapa sih halaman produk itu di video bagian kedua? Karena di data produk itu ada 3 halaman, yaitu menambah, merubah, dan menampilkan atau list data produk. Jadi ada 3. Jadi total untuk halaman itu ada 5 ya. Login, registrasi, kemudian tambah data produk, ubah data produk, dan tampil ya. Oke, sampai sini untuk materi pertemuan 9 yang video bagian pertama. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi saya, tentunya di jam mengajar saya ya. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya dan share ke teman-teman yang lain yang sama-sama belajar mobile programming ini ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.